Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, inilah eks pasar impres. Baik, itu adalah eks TPA. Sekitar tahun Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita coba apa sih yang sebenarnya terjadi dalam sengketa tanah Dago. Nah, yang digugat 6,9 3 buah gendom. Mulai dari sini ya. Ini di selatan, tengah, ini utara. Itu yang digugat. Sementara subjek yang digugat itu ada di sini. Sementara yang di tengah itu udah dikondisikan, dimanipulasi. Jadi kampung Cirapuan dirubah jadi Dagolos. Ya lebih kurang sekitar 2 hektar. Nah, sedangkan di sini itu subjeknya nggak digugat, namun objeknya digugat. Nah, manipulasi ini dengan tujuan kamuflase, biar nggak tampak ini kolusi saling gugat. Yang tampak adalah gugatan murni. Beda gugatan murni dengan kolusi mafia tanah saling gugat itu apa? Kalau gugatan murni, penggugat memperjuangkan hak, tergugat pun memperjuangkan hak. Tapi kalau kolusi, penggugat nggak yakin bahwa itu haknya, sementara tergugat pun nggak yakin itu haknya. Sehingga penggugat dan tergugat itu berkolusi untuk saling kerjasama. Nah, kerjasamanya, nah ini tadi yang digelapkan. Terus korelasinya lagi, lainnya lagi, buktinya lagi apa? Ada BBB 15.000 meter. Nah, itu yang digelapkan. Nah, itu laporan BBB itu hilang tahun 2016. Berganti ke DDM Saat. Nah, itu yang nggak muncul. Nah, itulah bila mana pihak tergugat menang, itu bisa jadi kolusi antara pihak penggugat sama tergugat, bisa bagi-bagi. Sementara kalau penggugat menang dapat segini banyak, ya kan? Ini yang digugat 6,9 hektar. Sementara tergugat itu mempertahankan juga sama dengan hak gendom Buraminten 6,9 hektar terdiri dari 4 buah. Sementara gugatan Muller itu cuma 6,3 terdiri dari 3 gendom Verponding. Nah, makanya banyak pihak yang nggak berani untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang bertanya, kenapa kita nggak mendukung perjuangan warga Dagolos? Oh, itu salah itu teh. Jadi kita mendukung perjuangan warga Dagolos. Cuma yang perlu digarisbawahi adalah sebelum adanya gugatan Muller melawan Dagolos itu ada pengkondisian. Salah satunya nih, penyerobotan lahan 80 meter. Nih, penyerobotan lahan Pak Bagio dan sekitarnya SAM 868 dan 270 dan wakaf masjid.
Ini berkorelasi dengan intimidasi dan penghalang-halangan hak. Berkorelasi juga dengan kerusakan lingkungan, lapangan bola. Itu kaitannya. Dan kata lain, kita mendukung perjuangan warga Dagolos. Juga perlu digarisbawahi bahwa kalau mengambil azas-azas di sidang, ya, pembelaan di sidang, itu hak warisnya itu lemah. Dengan kata lain, kalau di sidang itu kan Didi Koswara sebagai tokoh masyarakat adat, ya kan, itu lemah, bukan, dia pendatang. Lain daripada itu, hak kesepakatan dengan Yayasan EMA itu bertolak belakang dengan laporan Pemkot tahun 1973. Baik tahunnya maupun isinya bertolak belakang. Lain daripada itu, adanya Buraminten. Sedangkan ini berkorelasi dengan komisaris PT Batu Nunggal. Itu sangat jauh lebih gede. Jadi ada kalanya kita mendukung perjuangan warga Dagolos. Kita mendukung, bukan ada kalanya kita mendukung perjuangan warga Dagolos. Cumanya dikotori, ditunggangi dengan jaringan mafia tanah yang lebih gede. Dari situ ada kalanya preman-preman, anarkis-anarkis juga dimasukkan. Itu yang mengacaukan lapangan bola, kerusakan lingkungan, melakukan intimidasi. Ini banyak surat-surat yang nggak bisa diproses karena diintimidasi dan dihalang-halangi haknya. Itu ya. Dan biasanya ini adalah nama pengadu yang akan dimunculkan. Ini kawan-kawan juga mungkin baru lihat kali ya. Oke, kita lihat ini apa hasil kerja tim ATR BPN beserta dengan Setkom. Bisa dimasukkan? Ya, pakai nama siapa saja dulu, yang penting masuk. Ini nama pengadunya, Pak. Nama pengadunya. Oke. Ini satu contoh ya, Muhammad Basuki Yaman, pengaduan warga kampung Cirapuan, telah menempati wilayah tersebut selama hampir 200 tahun. Bener nih. Oh, pada masa kolonial, nama kampung Cirapuhan diubah menjadi Dago Elos. Oh, di Bandung nih, Dago Elos. Untuk mengubah riwayat sejarah tanah. Sejak 40 tahun terakhir, mafia tanah dengan intimidasi dan manipulasi dokumen mulai mengklaim warga. 3 oknum mengatasnamakan masyarakat adat setempat menguatkan klaim palsu atas tanah tersebut. 4 hak warga atas tanah dipersulit, termasuk pemeriksaan ulang terhadap sertifikat resmi yang dimiliki warga. Beberapa pihak telah menerima rekomendasi hak atas tanah yang tidak sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah. Status proses. Oke, tindak lanjutnya apa? Proses kasasi di Mahkamah Agung dengan menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Lalu, apa upaya yang dilakukan kanwilnya dan kantahnya? Ada? Belum ada. Nah, begini. Kalau ini tidak ada, ini baru laporan namanya. Follow up-nya, ini yang kami inginkan, apa yang dilakukan oleh BPN setempat. Apakah kanwil? Kalau ini kan saya tahu kanwil Jawa Barat. Kantahnya berarti kantor tanah Kota Bandung. Itu mesti ada tulisannya itu, harus ada pelaporannya. Ya. Jadi jangan sampai nanti dashboard ini hanya sekedar tindak lanjut saat ini sudah berada di katakanlah kepolisian atau di pengadilan. Kita ingin tahu apa yang dilakukan. Jadi mohon izin Pak Menteri, saya pikir ini perlu ya. Proses kasasi di Mahkamah Agung menunggu keputusan hukum yang tetap, misalnya Kanwil sudah melakukan ini, Kantas sudah melakukan ini,
peraturan menteri sudah keluar ini, PP sudah seperti ini, gitu. Itu hampir sama seperti kasus pagar laut, seperti apa. Karena yang diinginkan oleh masyarakat adalah follow up-nya apa. Ya, tolong nanti Ibu Staf Sus beserta tim, kami mohon ini dibuatkan data tindak lanjutnya. Saya pikir seperti itu Pak Ketua. Cukup? Tambahan dikit Pak Ketua. Boleh, silakan. Menyambung dari